kita ibadah. Tuhan berkati. Hai Kids! Hai! Apa kabarnya nih hari ini? Baik dong! Luar biasa. Senang nggak kalian hari ini ketemu lagi di Sekolah Minggu Online? Kalau Selea seneng nggak ketemu? Senang dong, kita bisa ibadah bareng lagi walaupun cuma online. Betul. Kids, gimana? Udah siap-siap belum? Siapa yang tadi bangunnya pagi angkat tangan? Wah, banyak yang angkat tangan. Siapa yang udah mandi? Wah, banyak juga yang angkat tangan. Sekarang lu tanya, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Wah, banyak juga ternyata Lauselia yang mau memuji Tuhan. Betul. Yuk, hari ini Lause Yogi dan Lause Lea! akan ngajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Yuk kita berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena karena Tuhan baik. baik. Hari ini kami mau sekolah minggu. Sekolah minggu. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami sebab kami mau bernyanyi untuk Tuhan. untuk Tuhan. Kami juga Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah kami telah berdoa. berdoa. Semua katakan Amin. Bajunya Lauselea bagus ya. Oh iya dong, bagus nah. Ada gambar apa itu ya kids? Coba gambar apa? Coba Lauselea nanya sekarang ke adik-adik. Anak-anak tahu nggak ini apa? Apa? Apa nggak kedengaran apa? Sekalian keras. Oh, pintar jawab bunga. Pintar. Bagus nggak bunganya ya? Ada Bagus warna, dong. Bagus ya. Ada warna merah. Ada warna biru. Ada warna putih. Siapa yang punya bunga di rumah? Ah, ada juga yang punya bunga di rumah ya. Lauselea tahu nggak apalagi yang indah selain bunga? Selain bunga, itu loh Apa? yang kalau abis hujan tuh ada di langit, Habis hujan, warnanya warna-warni. awan. Bukan, atuh kan Bukan warna-warni. Oh, pelangi. Ih, pelangi itu Coba lucu banget. Tanya Lose sekarang. Tanya Lose Yogi. Apa Si yang Yogi bagus? selain bunga, selain pelangi, apalagi yang indah? Yang kalau malam-malam kelap-kelip di langit juga. Bentar, kunang-kunang. Kunang-kunang. Masa kunang-kunang di langit, Oh, Lose? bukan ya. Apa ya? Coba, ayo tebak. Aku Kids. tahu. Apa Lose Tior? Bintang. Iya, tapi tahu nggak kids? Ada yang lebih indah dari pelangi, yang lebih indah dari bintang. Apa tuh, coba? Apa Lose Tior, tuh? tahu nggak apa yang lebih indah? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kita semua nyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Ikutin gerakannya Lose Yogi dan Lose Lea ya. Oke. Tepuk tangan juga ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya, kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus
baik di rumah juga. Betul sekali, Rosa. Ih, Rosa punya satu lagu. Apa? Judulnya Sayang Disayang. Yuk kita nyanyi lagi. Sayang Oke. disayang. Siap Rosa Tio? Siap. Mainkan. Yuk tepuk tangan lagi ya. Ikutin gerakan Rosa Yogi dan La Solea. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Ke kanan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, ketemu lagi sama Lause Lolita. Adik-adik udah makan belum? Sudah? Sama apa? Ada yang makan sama nasi? Atau sama roti? Adik-adik tahu nggak nasi terbuat dari apa? Ya, betul, dari beras. Kalau beras dari apa? Betul. Beras berasal dari padi. Padi dari mana? Anak-anak betul lagi. Padi ditanam di sawah oleh petani. Lalu diproses jadi beras. Beras dimasak jadi nasi. Anak-anak suka kan nasi? Ya, tiap hari makan nasi ya, supaya kuat, sehat. Di masa pandemi ini, anak-anak harus makan makanan sehat. Anak-anak tahu nggak berasal dari mana tumbuhan itu? Dari benih. Benihnya kecil sekali. Lihat, Lause punya benih tanaman kangkung sama benih tanaman bayam. Kecil sekali. Ada juga biji yang sangat kecil, tapi kalau jadi tumbuhan jadi sangat tinggi. Anak-anak, Lause mau cerita tentang seorang penabur benih. Dari mana Lause bisa cerita itu? Lause ceritanya dari Alkitab. Cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Siapa yang bercerita pertama? Ya, Tuhan Yesus yang cerita. Begini ceritanya. Ada seorang penabur benih menaburkan benih. Sebagian dari benih itu ada yang jatuh di tanah, di jalan, dan diinjak orang. Sebagian dimakan oleh burung-burung. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu. Begitu tumbuh, lalu
kekurangan air. Jadi akhirnya dia mati. Dan ada sebagian benih jatuh di tanah bersama-sama dengan semak berduri. Jadi waktu tumbuh, benih ini terhimpit oleh semak berduri. Wah, jadi tumbuh enggak? Tidak, karena begitu tumbuh daun, dia terhimpit oleh semak belukar. Dia juga mati. Sebagian lagi, benih itu jatuh di tanah yang subur. Kemudian berbuah banyak, bahkan sampai 100 kali lipat. Wah, senang sekali. Pasti berbuah banyak ya. Nah, cerita Tuhan Yesus sampai di situ. Lalu murid-murid dan orang-orang bertanya, "Guru, apa artinya cerita tadi?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Lalu murid-murid bertanya, "Jadi apa artinya, Guru?" Tuhan Yesus menjelaskan, benih itu ialah firman Tuhan. Dan benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan tadi apa ceritanya? Ya, diinjak dan dipatukin sama burung-burung. Belum sempat berbuah, udah habis dimakan. Artinya, si iblis mengambil benih firman Tuhan itu. Jadi anak-anak boro-boro dengerin. Nah, ada anak-anak yang kayak gitu, lagi denger firman Tuhan, dia main HP, dia mikirin yang lain. Jadi firman Tuhan nggak sampai ke hatinya, di telinga aja udah lewat kiri, keluar ke kanan. Ya, tetot, nggak jadi tumbuh. Nah, benih yang jatuh di tanah kedua, ingat tadi di mana? Iya, di tanah yang penuh batu-batu besar. Jadi waktu tumbuh sedikit, dia kekurangan air. Lagian ada batu yang sangat besar menekan dia. Ya, dedet, mati lagi benihnya, nggak jadi tumbuh. Nah, anak-anak siapa di sini susah sedikit nggak mau ke gereja? Ya, hujan atau enggak di rumah nih sekarang ibadah online. Nggak mau, nanti aku mau main dulu, aku mau santai dulu. Nggak jadi dengar firman Tuhannya, atau dengar firman Tuhannya sambil dipanggil, "Hei, sini main dulu." Ya, main dulu. Tadinya dengar tapi akhirnya nggak jadi. Tumbuh nggak benih firman Tuhannya? Dedet, enggak lagi. Nah, benih yang ketiga tadi jatuh di mana? Di tanah yang penuh dengan semak duri. Tumbuh lumayan tinggi, tapi cepet-cepet tahan sama semak durinya lebih hebat, lebih menekan. Jadi apa? Benihnya juga mati lagi. Dedet. Tuhan Yesus cerita, benih yang ketiga itu jatuh di tanah yang ada semak durinya. Artinya apa? Ya, firman Tuhan didengerin, tapi terus orangnya penuh khawatir,
terus terperdaya sama kekayaan dunia. Aduh, aku pengen kaya. Aku nggak mau lagi dengerin firman Tuhan. Aku mau kejar harta dunia. Wah, anak-anak yang maunya seneng aja, nggak mau dengerin firman Tuhan. Hah, bertumbuh ya? Enggak, detet lagi. Nah, benih yang keempat jatuh di mana? Jatuh di tanah yang subur. Dan apa yang terjadi? Benih yang jatuh di tanah yang subur berbuah 100 kali lipat. Wah, anak-anak pernah lihat pohon jeruk yang buahnya banyak? Seneng gak liatnya? Ya, kita aja seneng. Apalagi bapak petani yang nanam jeruk tadi. Apalagi kalau kita mendengar firman, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kita mau taat sama Tuhan, sama papi mami. Wah, itu namanya berbuah lebat 100 kali lipat. Siapa yang senang? Tuhan senang, papi mami senang, teman-teman senang. Karena anak-anak mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mau jadi tanah yang mana? Ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4? Tentu saja anak-anak mau jadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang ditaburkan di hati anak-anak berbuah 100 kali lipat. Ayo anak-anak, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang perumpamaan seorang penabur dan bagaimana Tuhan Yesus menceritakannya. Tuhan, kami rindu menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Orang-orang sekeliling kami bisa melihatnya, papi mami kami, adik kakak kami, orang-orang sekitar rumah kami, teman-teman kami, sehingga Tuhan juga boleh senang dengan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, jadi bulan Agustus ini kita akan belajar tentang Bible. Ada 5 huruf B, I, B, L, E. Kita akan sama-sama ikutin gerakannya supaya kita cepat ingat dan bisa menghidupinya setiap hari. Oke, kita mulai dari B yang pertama. B yang pertama adalah best book. Ayo ikutin sama-sama ya. Best book. Yang kedua, I need it. I need it. Bisa? Yang ketiga, B lagi adalah be a good soil. Be a good soil.